TV Muslim terbesar di Indonesia. Cerdas mencerahkan. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan diskusi kita tentang kajian sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah SAW sebagai tuntunan bagi kita dalam kehidupan kita. Kembali ke pangkuan ibunda tercinta Rasulullah SAW setelah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad. Kemudian karena khawatir, akhirnya Rasulullah dikembalikan kepada pangkuan ibunda tercinta, yaitu setelah peristiwa pembelahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril di depan Ka'bah. Kemudian ketika Rasulullah SAW berada dengan ibundanya Siti Aminah, Siti Aminah pun merasa perlu mengenang suaminya, merasa rindu, merasa kangen karena telah meninggal dunia ketika dia berjalan atau pergi hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah SAW diajak berkunjung atau berziarah ke makam ayahandanya Abdullah, disitulah diceritakan bahwa wahai Muhammad, ini adalah ayahandamu yang bernama Abdullah. Kenapa? Karena Abdullah adalah seorang ayah yang meninggal dunia dan sementara Rasulullah SAW masih berada di dalam kandungan. Nah, kemudian di mana tempat kuburan daripada ayah Rasulullah SAW itu atau Abdullah, yaitu kuburannya adalah di Yasrib. Maka dia pergi dari Mekah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya yang yatim. Jadi perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW di kala itu dengan ibundanya Siti Aminah, disertai dengan pembantunya yang bernama Ummu Aiman. Kemudian Abdul Muthalib mendukung hal ini. Ya, silakan bawa Muhammad berkunjung, berziarah ke makam ayahandanya bernama Abdullah yang bertempat kuburannya di Yasrib. Abdul Muthalib, ayah dari Abdullah, mendukung hal ini, kakek dari Rasulullah tentunya. Setelah menetap selama sebulan di Madinah, Aminah dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Mekah. Dalam perjalanannya pulang, dia jatuh sakit dan akhirnya ibunda dari Rasulullah SAW, Siti Aminah, wafat dan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana meninggal dunianya? Yaitu bernama Abwa, suatu tempat yang terletak antara Mekah dan Madinah. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berada di dalam kandungan, ayahanda meninggal dunia. Ketika berada di perjalanan setelah berziarah ke makam ayahanda tercintanya Abdullah, ibunya pun Siti Aminah meninggal dunia dan kemudian kembali ke kakeknya dengan penuh kasih sayang. Lantas siapa yang mengasuhnya? Yaitu Rasulullah SAW atau Muhammad SAW kemudian diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kemudian beliau kembali diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib di Makkah bersama perasaan kasih sayang yang sangat mendalam dari hati sanubarinya terhadap cucunya yang kini yatim piatu. Rasulullah ditinggal oleh ayahnya ketika dalam kandungan, kemudian ditinggal oleh ibunya ketika berumur 6 tahun. Masya Allah, ini adalah merupakan salah satu kisah yang sangat menyedihkan dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW. Meskipun demikian, Rasulullah diutus oleh diasuh oleh kakeknya dengan penuh kasih sayang, karena Rasulullah adalah seorang anak yang yatim dan piatu. Cucunya yang harus mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah dan juga seorang ibu, namun harus menghadapi cobaan yang begitu sangat berat sekali. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakan sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara, bahkan dia ingin mengutamakan Rasulullah, cucunya Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah seorang yatim dan piatu, ditinggal oleh ayah dan ibunya. Ibnu Hashim berkata, ada sebuah
dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muthalib. Kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekeliling dipan tersebut hingga Abdul Muthalib keluar ke sana, dan tak seorang pun di antara mereka berani duduk di depan tersebut. Sebagaimana penghormatan terhadap dirinya. Suatu kali ketika Rasulullah SAW menjadi anak, ketika tumbuh besar, beliau duduk di atas dipan tersebut. Paman-paman beliau langsung memegang dan menahan, tidak boleh duduk di atas dipan tersebut, karena ini adalah dipan yang sangat istimewa yang disiapkan untuk kakeknya Abdul Muthalib. Tatkala Abdul Muthalib melihat kejadian tersebut, dia berkata, biarkanlah anakku ini. Demi Allah, wallah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung. Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama beliau di atas dipan tersebut sambil mengelus punggung beliau dan senantiasa merasa gembira terhadap apa-apa yang dilakukan dari Rasulullah SAW. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada usia ke-8 tahun bahwa Rasulullah SAW dan bersama kakeknya beliau, kemudian dia bersama kakeknya, hidup bersama kakeknya dan tinggal bersama kakeknya, dan dia mendapatkan kasih sayang dari kakeknya. Kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kakeknya pun meninggal dunia. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib meninggal dunia di Makkah. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib sudah berpesan menitipkan pengasuhannya, sang cucu yang dia cintai, cucu yang dia sayangi, kepada pamannya yang bernama Abu Talib, saudara kandung daripada Abdullah, ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di bawah asuhan pamannya Abu Talib melaksanakan asuhannya, memberikan hak asuh kepada anaknya, anak daripada saudaranya sendiri, yaitu Abdullah. Jadi Abu Talib adalah saudara daripada Abdullah yang mengasuh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Kemudian hingga berumur lebih dari 40 tahun beliau mendapatkan kehormatan di sisi Abu Talib, hingga di bawah penjagaannya rela menjalin persahabatan dan permusuhan dengan orang-orang yang rela menjalin persahabatan dan kemudian memusuhi orang-orang yang memusuhi daripada Rasulullah SAW. Begitulah kasih sayang pamannya Abu Talib, paman Rasulullah SAW. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah, demikian kajian tentang sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan juga bangsa kita. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.